Akan lagi ke informasi lainnya, setelah 12 jam pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang korban tenggelam saat memancing di Sungai Wai Tulang Bawang, Lampung. Perahu korban bocor dan karam, sementara 2 orang teman korban selamat. Petugas Basarnas dan tim gabungan kepolisian melakukan penyisiran di Sungai Wai Tulang Bawang, Lampung Minggu pagi untuk mencari seorang yang tenggelam saat memancing. Pria bernama Kadek Rianto itu tenggelam di Sungai Wai Tulang Bawang Sabtu sore akibat perahu yang digunakan memancing bersama 2 orang temannya bocor dan karam, sementara 2 teman korban selamat. Lebih dari 12 jam pencarian akhirnya membuahkan hasil. Pria berusia 36 tahun itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan dibawa ke rumah duka di Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Korban atas nama Kadek Rianto, umur 36 tahun, telah ditemukan pada pukul 9.44, langsung dievakuasi menuju rumah duka. Petugas mengimbau kepada warga agar menggunakan jaket pelampung saat akan memancing agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Ya, kejadian tadi memang sangat memprihatinkan ya. Semoga kita doakan ini almarhum husnul khotimah dan tidak ada lagi kejadian serupa. Nah, Pak Ustadz, ini pertanyaannya adalah, koreksi kalau misalnya salah ya Pak Ustadz ya. Tenggelam itu kan katanya merupakan mati syahid. Ini boleh dijelaskan nggak sih mati tenggelam dengan syariah dalam Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, baik. Yang pertama dia keluar dari rumahnya niat untuk mencari nafkah. Karena memancing kan dia mencari ikan untuk dimakan sendiri dan keluarganya. Ya, dan orang atau suami atau siapapun kalau dia keluar mencari nafkah berarti dia sedang menjalankan perintah Allah atau menjalankan kewajiban Allah. Kemudian juga ada hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari Muslim, ya hadis sahih yang menyebutkan bahwa asy-syuhada'u khamsah. Jadi yang syahid itu ada 4. Disebut ya selain al-mabtun, selain orang yang sakit perut, al-mat'un, orang yang meninggal waktu wabah ya. Kemudian juga salah satunya disebut al-gharik. Apa itu al-gharik? Ya, al-gharik itu adalah orang yang meninggal tenggelam. Ya, orang yang meninggal tenggelam. Nah, berarti dari zahir hadis ini dapat kita simpulkan bahwa orang ini meninggal dalam keadaan baik. Pertama, dia sedang mencari rezeki, ya. Yang kedua, ya dia meninggalnya tenggelam. Dan ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa salah satu tanda orang meninggal dalam keadaan syahid dunia, ya, dalam keadaan baik, yaitu saat dia meninggal tenggelam. Wallahu a'lam. Begitu Mbak Wanda. Baik Pak Ustadz, satu pertanyaan lagi, ini kan ada beberapa kasus begitu ya, terutama remaja mungkin yang ingin viral begitu, akhirnya mereka melakukan aksi lompat dari atas tebing ke laut atau sungai, dan ternyata akhirnya ya namanya maut begitu ya, tadi yang ingin viral justru malah meninggal dunia akibat tenggelam. Nah ini kasusnya gimana nih Pak Ustadz kalau kasus seperti tadi? Ya, sebaiknya hal yang seperti ini walaupun dia dalam rangka mencari rezeki juga pastinya. Karena biasanya kan yang viral-viral itu akan mendatangkan sumber uang gitu kan, akan mendatangkan rezeki gitu ya. Tapi ya kita juga nggak boleh melakukan kezoliman pada diri kita sendiri gitu ya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu ya biaidikum ila tahlukah. Janganlah kita menghancurkan diri kita ya kepada kehancuran atau kepada kebinasaan. Ya, dia harusnya bisa mengukur gitu. Kalau saya melompat ke sana, ya kemungkinannya innalillahi, maka hal itu jangan dilakukan. Ya, walaupun bisa jadi dia tetap hidup, atau mungkin orang dalam keadaan biasa-biasa aja bisa meninggal kok gitu ya. Tapi saya menyarankan gitu ya untuk mencari dengan cara yang wajar atau yang terlihat secara syariah, seperti orang yang bukan ingin melakukan bunuh diri. Ya, sebab ada juga saya pernah lihat orang ingin viral ya, ingin viral, dia kemudian seperti orang yang sedang terhunus pedang kemudian membenamkan di selokan. Ya ini kan bahaya gitu ya, artinya membahayakan dirinya sendiri dan juga akan bisa mungkin menyebabkan penyakit pada dirinya. Ya,
memang keinginan untuk hidup makmur, ingin sukses, ya itu wajar dan boleh-boleh saja dalam agama. Tapi kita juga ya harus memperhatikan, ya jangan sampai hal itu menyebabkan diri kita sendiri mendapatkan musibah atau kecelakaan seperti yang terjadi seperti ini. Ya karena kita khawatir ini termasuk dari kebodohan dan kezoliman yang dilakukan oleh seorang terhadap dirinya. Padahal Allah sudah mengharamkan kita melakukan kezoliman itu sebagaimana Allah mengharamkan kezoliman pada dirinya. Ya karena yang merupakan dosa adalah zulmul abdi bi nafsihi, kezoliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, ya. Dan dalam ayat surat Al-Baqarah disebutkan wal kafiruna humudz zalimun, ya. Orang-orang yang ingkar itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, kita khawatir kezaliman kita menyebabkan kita menjadi orang-orang yang kurang keimanannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita ke informasi